Apa yang membuatnya sebegitu bersemangat? Tak lain karena bentuk kegusarannya terhadap realita penegakan hukum pada kasus-kasus malpraktek di dunia kedokteran. Gusti, padahal tiap hari... Dia adalah Dr. Salman, seorang dokter senior yang pernah bertugas di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Bukan kita punya. Kegusaran Salman memang sangat beralasan saat ia sendiri merasakan betapa menderitanya menjadi korban malpraktek. Lazimnya yang menjadi korban malpraktek adalah pasien. Kali ini justru seorang dokter senior yang menjadi korban malpraktek. Iya, Salman adalah korban dari dugaan malpraktek rekan sejawatnya di sebuah rumah sakit swasta Pulau Mas, Jakarta. Kesalahannya itu terlalu besar. Mulai dari berbohong, penipuan, lalai, salah teknik, malpraktek. Semua salah. Ya begitulah keadaannya. Ya artinya tidak sesuai kata dengan perbuatannya. Dan saya dibohongi, ditipu ya oleh satu rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Omni. Sebentar, ada gambarnya. Dokter itu jabatan diangkat menjadi dokter. Ya, itu ini yang dioperasi. Tidak ada pembiusan, tidak ada operasi, tidak ada perdarahan. Jadi dalam iklan di koran itu. Saat terjadinya dugaan malpraktek, Salman memang sedang berpindah posisi sebagai pasien biasa. Saat itu pada tahun 2007, Salman mengidap penyakit pembesaran prostat jinak dengan gejala sangat ringan. Pria pecinta buku ini pun mendatangi Rumah Sakit Omni Medical Center untuk mengobati penyakitnya. Ia berniat mengikuti sebuah proses metode penyembuhan tanpa operasi yang layanannya memang tersedia di rumah sakit tersebut. Belakangan, bukan kesembuhan yang ia terima, tapi malah kesakitan yang luar biasa. Setelah menjalani metode penyembuhan tadi, Salman mengaku malah mengalami pendarahan hebat, susah buang air kecil, hingga sempat mengalami kencing berdarah. Merasa dirugikan, Salman lantas menempuh jalur hukum. Melalui pengacaranya, Salman mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya itu udah kebiasaan. Menurut data terakhir tahun 2010, Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia mencatat, saat ini penyebab terbesar dari kasus malpraktek bersumber dari dokter itu sendiri. Sekitar 65% kasus malpraktek terjadi karena kelalaian sang dokter. Sisanya berasal dari rumah sakit, apotik, dan obat-obatan. Bagaimana sisi penegakan hukumnya? Hanya sekitar 10% saja kasus malpraktek yang sampai ke pengadilan. Sisanya menguap begitu saja ke atas langit. Iya, Pak Musa, kalau kita lihat cuplikan informasi tadi begitu ya, dokter pun ikut menjadi korban dugaan malpraktek begitu ya, apalagi mungkin seperti saya atau mungkin juga Pak Gonti ya, begitu ya, yang tidak ada background kesehatan, maksudnya tanda kutip bukan dokter gitu ya. Oke. Nah, mungkin ke Dokter Marius begitu, melihat ini tanggapan, artinya dokter pun bisa juga kena menjadi korban dugaan malpraktek gitu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, untuk mengantisipasi begitu ya kemungkinan terjadinya hal ini? Kita kalau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan saat ini di Indonesia kan masih terus terang masih masuk ke hutan belantara ya.
ini kesalahan dari Kementerian Kesehatan. Sampai saat ini kita nggak punya standar pelayanan medik. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang harusnya 30 September pada tahun 2010 harus ada 32 PP, sampai detik ini cuma ada 2 PP. Undang-Undang Rumah Sakit yang dibanggakan mereka nomor 44 tahun 2009 2011 30 September harus ada 5 PP, sampai detik ini tidak ada PP-nya. Satu juga. Terus kita lihat standar pelayanan medik harusnya sudah selesai ya, karena apa, audit pelayanan mediknya sudah ada ya, tapi standarnya nggak ada materi. Jadi dengan kondisi seperti ini nih, curat-muratnya emergensi pelayanan kesehatan. Jadi kita harus kritis yang positif. Ya tadi kalau mau ada tindakan kita tanya, wajib kita pakailah undang-undang konsumen. Jadi undang-undang kita sama sekali tidak bisa melindungi konsumen, tidak bisa melindungi. Saya katakan. Dan tahu saya heran kok, saya nggak bisa nge-Twitter sih. Kalau nggak saya mau Twitter Pak SBY, tapi karena saya nggak bisa nge-tweet ya. Jadi bukan saya followernya. Iya. Jadi ini emergensi ini terus terang. Nah ini menarik gitu, melihat tadi dari segi undang-undang sendiri kurang melindungi konsumen gitu ya, kesehatan. Pak Happy Sihombing, apa kemudian apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dan juga pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, pada pertemuan lapor ke polisi belum ya Pak ya? Kita belum, karena kita masih menunggu sampai dengan tanggal 17. Kalau tidak ada jawaban mereka secara tertulis untuk tuntutan kita tadi, kita akan melakukan upaya hukum pidana maupun perdata. Tadi saran dari Dr. Marius itu bisa dilakukan juga dengan tindakan pelaporan secara disiplin kedokteran. Ya, kita coba nanti akan pertimbangkan. Tapi ini ada supaya pembelajaran juga kepada dokter maupun rumah sakit. Ini ada dua ini yang berperan di sini, dokternya dan pihak rumah sakit. Karena ada juga kode etik rumah sakit. Itu dalam pasal 10 itu, rumah sakit juga harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya, Pak. Pasal 10 dan pasal 11. Tapi kan etika, Pak. Ya, etika. Enggak, artinya dari harusnya filosofinya mereka kan harus memberikan yang terbaik. Harusnya. Dan ini juga yang kita minta. Kita tidak menuntut 1M, 2M, 3M, 4M kita. Tapi bagaimana pihak rumah sakit ini memberikan tindakan pengobatan yang secara paripurna dan sebaik-baiknya atas apa yang sudah dilakukan patut diduga. Ya. Kita masih mengatakan. Jadi yang dilaporkan dokternya atau rumah sakitnya sih? Dokternya dan rumah sakitnya. Tapi yang jelas dalam pasal 79 itu ada dokter yang melakukan kesalahan dalam melakukan pelanggaran dan kelalaian. Kalau nanti terbukti unsur-unsurnya dalam kelalaian itu pasal 51 dan juga pasal 45, nanti itu ya kita kaitannya pasal 79 Undang-Undang Kedokteran itu pasal 24 Undang-Undang 24 tahun 2009, Undang-Undang 29 tahun 2004 itu nanti yang jadi pintu masuknya yang akan kita lakukan. Nah kalau untuk disiplin kedokteran sendiri kita ada ID begitu ya, Ikatan Dokter Indonesia. Sejauh mana bisa mengikat tindakan indisipliner yang dilakukan oleh dokter yang terduga? Gitu. Ini masyarakat mungkin nggak tahu ya, posisi MKDKI Majelis yang Disiplin Kedokteran Indonesia ya, ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Jadi pertama kali ada namanya Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk melihat menindak dokter-dokter, oknum dokter yang nggak benar, yaitu dibuat majelis disiplin ini. Kalau yang di Ikatan Dokter Indonesia adalah majelis etik, beda jauh. Kalau di MKDKI, anggotanya ada anggota masyarakat juga, bukan dokter juga ada di situ, SH. Teman-teman saya juga ada doktor SH ya. Jadi orang luar. Kalau yang di majelis yang MKEK-ID memang orang-orangnya adalah dokter. Nah, jadi ini ada perbedaan. Memang kurang sosialisasi dari MKDKI ini. Nah ini hak masyarakat ke sini nih. Nah ini menarik begitu. Akhirnya Pak Gonti memutuskan untuk didampingi oleh kuasa hukum begitu ya. Ini perkapan Pak niat itu muncul begitu ya untuk mencari keadilan? Kalau untuk dari awal sejak saya mengajukan yang tanggal 2 Maret itu, saya sebenarnya sudah minta saran dari, ini kebetulan masih om saya, masih keluarga. Saya nanya, udah Bapak Tua, saya kebetulan manggil Bapak Tua, saya mau tanya kalau misalkan kejadian seperti ini, bisa nggak saya minta pertanggungjawaban ke rumah sakit? Saya tidak ingin menempuh jalur hukum atau ke pengadilan. Bisa, kamu bikin aja surat pengajuan keberatan. Itu saran dari beliau. Cobalah dulu kamu sendiri yang jalan. Kemudian apa yang ditanggapi oleh pihak rumah sakit? Akhirnya diterima. Sejak dari tanggal 2 itu akhirnya menjadi tanggungan dan biaya rumah sakit.
Oke, nah Dokter Marius ini step-step kembali lagi saya ulang begitu ya, step-step yang dilakukan oleh korban gitu ya, dugaan malpraktek begitu ya. Tahapan mana begitu ya ketika apakah sudah betul begitu yang dilakukan oleh Pak Gonti begitu ketika merasa ada kelainan sedikit mungkin konsultasi begitu? Ya, itu udah bagus ya. Artinya dia ada niat baik ya. Konsumen ada yang terpelajar dan yang kurang ajar juga ya. Kalau ini termasuk yang terpelajar ya. Artinya sebetulnya beliau ini nggak mau ribut-ribut ya. Kalau mau bisa diselesaikan, nggak usah sampai ke pers segala kan ya. Ini niat baik, harusnya rumah sakit menghargai ya. Nah, bukan malah sebelumnya pertemuan itu malah dia difitnah ya. Dikatakan katanya apa? Yang kemarin yang sebelah itu ada pencemaran nama baik segala macam. Nah, yang kayak begini kita ingat ya, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 untuk penyelenggara rumah sakit saya beritahu kedudukan pemberi layanan jasa dengan konsumen sama. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Ya. Jadi jangan main ancam-ancam deh. Udah nggak zamannya. Ya. Ini penting sekali. Kita ya harus sopan, itu baik, benar ya, dengan dokter, dengan rumah sakit. Memang betul, tapi bukan berarti kita tanya, dicemberut, tidak dijawab. Tapi ada ancamannya nggak sebelumnya Pak Gonti? Enggak sih. Enggak ada ini, ini enggak. Tapi kan dia sebelum ini kan dia bilang katanya macam-macam ya, saya kaget juga karena betulan saya ketemu pada saat dia ini apa bicara-bicara gitu. Makanya saya bilang pihak rumah sakit sadar ya. Rumah sakit tidak bisa hidup tanpa pasien. Pasien tidak bisa hidup tanpa rumah sakit. Jadi dua-duanya win-win. Itu yang kita inginkan. Pemerintah segera emergensi. Nanti kalau saya bisa tweet, saya tweet Pak SBY buat standar pelayanan medik. Iya, mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Gonti dan juga kuasa hukumnya ini merupakan bentuk ekspektasi yang besar sekali begitu ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna begitu ya. Oke, akan kita lanjutkan tapi kita harus break dulu begitu. Apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga kembali lagi kita harus break dulu sebentar, tetap bersama kami di Ada Apa Berita.